Denny Sumargo alias Densu akhirnya resmi melaporkan Farhad Abbas, kuasa hukum dari si Agus Salim dan keluarga, ke pihak penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, semakin kesini semakin seru kita yang mengikuti perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi 1,5 miliar rupiah itu. Keseruan itu datangnya bukan dari Pratiwi Novianti ataupun bukan dari Agus Salim, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kabar terbaru ketika beberapa waktu yang lalu Farhad Abbas resmi melaporkan Denny Sumargo ke pihak penegak hukum. Hari ini Denny Sumargo alias Densu dia kembali untuk melawan. Dia kembali untuk melaporkan si Farhad Abbas, kuasa hukum dari si Agus Salim, ke pihak penegak hukum. Saling lapor, apakah ini merupakan bentuk penyelesaian? Apakah ini adalah upaya untuk mencari benang merah dalam kasus uang donasi 1,5 miliar rupiah ini? Ataukah saling lapor merupakan polemik baru, merupakan strategi baru untuk menaikkan popularitas dari masing-masing figur? Tentu saja kita sebagai netizen hampir setiap hari selalu dipertontonkan dengan hal-hal baru. Padahal pokok persoalan tentang uang donasi itu sendiri sampai hari ini belum menemukan titik terangnya. Berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu mendengarkan penjelasan atau statement yang disampaikan oleh Denny Sumargo alias Densu bersama para kuasa hukumnya ini. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Makasih banyak teman-teman wartawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita, ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Per tanggal berapa? Ya, 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ini BAP perdana ya, Pak? Iya, BAP. Melaporkan siapa? Terkait apa? Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Kriminalnya? Ya. Dugaan kriminalnya? Dugaannya Bang? Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah dari tahu sendiri. Tapi laporannya itu tentang apa? Jangan ada begini, jelas itu. Pasalnya, pasal yang terkait apa? Tekankan pengancamannya. Ya. Mengancam. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan? Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia lapor, kita lapor. Pasal ininya? Pasal untuk penjelasannya Nanti untuk lebih jelasnya, udah tahu lah, lihat aja. Pak Anwar sedikit tambahan, mungkin lebih jelasnya nanti Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilaporkan, Bang?
ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu. Kasus pengancaman berarti ya? Ya kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Ya pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap saudara Eva. Bang Densu, kenapa akhirnya memilih melaporkan balik, Bang? Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini mau diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi gini, Bang, ya ini silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucek-ucek lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Ya, akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Artinya apa, Bang? Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau apa nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Pengancamannya seperti apa kalau boleh tahu? Iya, Bang. Intinya sudah diserahkan ke penyidik. Kita kasih itu ke penyidik semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai itu. Kita ya. Pengancamannya secara langsung, Mas. Hah? Pengancamannya secara langsung seperti apa? Ya itu aja nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Penyidik nanti. Ya. Tapi sebagai korban yang melapor, apa yang Ya itu tadi saya sudah sampaikan. pengancamannya? Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan Anda harus lindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap apa namanya keamanannya, terhadap properti, dan ini hak martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan. Bang Densu, langsung atau melalui video atau seperti apa, Bang Densu? Intinya semua alat bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Iya. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, silakan aja. Nanti kelihatan lah semua. Terlapor juga akan diperiksa kok. Buktinya berupa apa aja Bang? Satu flash disk. Satu plastik. Bang Densu, apakah ada etikat baik untuk berdamai, Bang? Iya. Hah? Ada etikat baik untuk berdamai mungkin? Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya dan ini nggak bisa karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas secara pribadi? Iya pasti ganggu. Karena Harusnya nggak kemari ya. karena Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Belum dijawab nih, Kondensu, bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Untuk Bang Densu, ini kan masalah pribadi sebenarnya orang per orang gitu, tapi lu diseret kemana-mana gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densu? Maksudnya lu urusannya sama gue kenapa jadi Udah kemana-mana? lah, itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga
ngapain juga. Cuman ya gimana, kita harus antisipasi juga sih. Jadi gini, secara hukum saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya dengan laporan kita nanti diterima. kita lihat lah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor, mana ada kita lapor ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Iya. Kode Densu tapi seandainya FA itu cabut laporan, Kode Densu juga mau cabut laporan yang atau gimana? Saya nggak bisa bicara itu karena ini kalau udah masuk ranah hukum biar polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada tiket untuk berdamai ya bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Oke guys, itu adalah pers conference dari Denny Sumargo alias Densu bersama kuasa hukumnya. Jadi jelas ya, pada hari ini Senin 18 November 2024, Denny Sumargo akhirnya resmi melaporkan Farhad Abbas ke pihak penegak hukum. Harapan dari Denny Sumargo bahwa laporan ini menjadi titik terang untuk mengungkap kasusnya. Sekali lagi sebagai titik terang. Lalu ada sinyal positif di mana ada seolah-olah special attention atau ada perhatian khusus dari Bapak Kapolda terhadap laporan yang diterbitkan oleh Denny Sumargo bersama kuasa hukumnya ini. Artinya di sini kita semua pastinya berharap polemik tentang uang donasi antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim juga bisa selesai. Karena jujur, kita semua pasti sudah jenuh, sudah lelah, sudah enek mengikuti perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Karena sampai hari ini persoalan uang donasi itu belum selesai, tetapi di sisi lain kita selalu saja dipertontonkan dengan persoalan-persoalan baru, dan itu hampir setiap hari. Coba kita bayangkan, sejak seorang Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo ke pihak penegak hukum, disusul Farhad Abbas membuat laporan tentang Pablo Benua, disusul lagi Farhad Abbas membuat laporan untuk Yolo Ine, membuat laporan untuk Pratiwi Novianti, ditambah lagi sekarang Yolo Ine bersama Zanzabela, dan yang terakhir sekarang Denny Sumargo alias Densu akhirnya resmi melaporkan si Farhad Abbas ke pihak penegak hukum. Semoga saja pihak kepolisian bisa lebih serius untuk menangani persoalan ini, dan harapan terbesar saya semoga si Farhad Abbas ini segera dimasukkan ke dalam jeruji besi bersama kelompok-kelompoknya yang setiap hari hanya sibuk untuk membuat laporan ke pihak penegak hukum. Karena sejujurnya kami masyarakat Indonesia yang menyaksikan segala sandiwara, segala dramatisasi dari polemik uang donasi ini sudah muak. Tidak ada hal-hal edukasi yang bisa kami peroleh. Yang ada hanyalah masalah baru. Yang ada hanyalah persoalan baru. Tentu saya pikir lembaga peradi pun patut mempertimbangkan atas izin yang sudah dikeluarkan kepada Farhad Abbas ini. Karena sosok manusia seperti ini tidak pantas untuk kita sebut, untuk kita katakan dia sebagai pengacara atau sebagai advokat, di mana secara terang-terangan
Sesungguhnya Farhad Abbas ini telah menelanjangi marwah, martabat dari hukum itu sendiri. Nilai-nilai profesionalitas apa yang ditunjukkan oleh seorang lawyer kepada kami bangsa Indonesia? Atau nilai-nilai kredibilitas seperti apa yang dipersembahkan oleh seorang Farhad Abbas dalam menangani persoalan uang donasi 1,5 miliar rupiah ini? Sama sekali tidak ada. Pemirsa, berikut ini saya akan mempersembahkan satu cuplikan video pendek terkait dengan respons atau tanggapan dari si Farhad Abbas ketika mendengar dirinya sudah dilaporkan oleh Denny Sumargo ke pihak penegak hukum. Inilah cuplikan video selengkapnya. Tanggapannya nih Bang terkait Abang maaf nih sudah dilaporkan sama Densu. Tadi Kalau saya nggak ngerti lah. Densu sendiri sudah BAP tadi Bang. Silakan aja. Kalau dia merasa itu, yang penting intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga gitu. Tinggal kita kuat adu argumentasi aja gitu ya. Jangan sepenafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau mau laporkan, kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Ada dari Abang ada langkah selanjutnya gak sih, sudah dilaporkan munduran? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu. Nanti tunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya, dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pablo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari Abang gimana? Nggak usah, dia masalah dengan hukum kok dia. Oke. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Nah, saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi Abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia, dan ada aturan hukumnya gitu. Kalau saya kan nggak pernah bicara dengan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung ya, nggak ada. Tapi Bang, paling dia laporin pencemaran, tetap ada kaitan dengan media kan. Ya, Abang di sini tadi tuh kalau nggak salah kata Bang Densu dan kuasa hukum itu dilaporkan terkait pengancaman Bang. Mengancam apa? Kalimat hajar mengancam. Ya silakan aja. Gara-gara dia bilang tae, kalau kau berani menghina saya, berani kamu datang ke rumah saya hajar. Paham? Tapi laporan Abang di Polres kan masih jalan atau gimana? Jalan. Berarti kan dia nggak mengerti tentang itu. Dia kan ngomong tae, begitu sampai ke rumah kita, lo mau hajar gue, kan sudah lo klarifikasi, sudah selesai. Di luar itu dia mulai baru ketahuan rupanya dia menantang saya mencabut pedang. Itu aja persoalannya. Itu kan dari statement sebelumnya Bang, sebelum Bang Densu akhirnya ke rumahnya Bang Farhad. Kenapa? Tanggapannya gimana? Itu kan statementnya dari sebelum yang Bang Densu ke rumahnya Abang. Ya kita lihat lokus tempusnya dulu lah gitu kan. Santai kok. Tapi Abang akan ngelaporin lagi gak sih Bang setelah adanya atau kembali dilaporkan hari ini? Sudah laporannya dia udah sangat berat banget kok. Ngancam apa? Coba aja kalau dia dibilang tai, dia pasti ngancam kita kan. Sedangkan dia aja nantang, itu kan sudah ancaman juga. Jangan maling teriak maling. Oke, makasih. Bang, dikit dong saran Abang nggak digubris nih soal perdamaian itu Bang, soal apa pedang sangkur itu? Kenapa? Yang soal pedang disangkurkan itu gak digubris sama Densu maksudnya Bang? Ya udahlah, dia punya waktu untuk melawan itu. Oke? Berarti Bang. Oke guys, itu adalah tanggapan dari si Farhad Abbas ketika diwawancarai oleh media bahwa dia akan siap untuk menghadapi laporan dari Denny Sumargo ini. Semoga saja polemik di babak yang baru ini bisa segera terungkap, bisa segera menemukan titik terang seperti harapan disampaikan oleh seorang Denny Sumargo. Karena Denny Sumargo tampaknya merasa yakin bahwa laporannya ini merupakan titik terang untuk mengungkap persoalan polemik yang saat ini sedang ramai didiskusikan di berbagai platform media sosial kita. Pemirsa, mungkin itu saja
komentar singkat dari saya, dan pastikan bahwa saya akan terus mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi 1,5 miliar rupiah itu. Semoga saja ada titik terang yang bisa kita temui dalam menyelesaikan persoalan dari Teh Novi dan Agus Salim ini. Begitulah kira-kira.